Siang ini, pagi ini saya mau berbagi kepada saudara tentang persoalan begini, kerajaan yang gak bisa digoncang. Jadi saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Mari saya baca ayat 25 sampai dengan ayat 29 kepada kita. Jadi saudara bisa lihat Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Sudah? Bapak Ibu sudah dapat? Baik, mari saya baca. Ibrani 12 ayat 29. Alkitab bilang, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah, nah itu menarik tuh, api yang menghanguskan. Coba saudara kembali ke ayat 25. Kalau saudara perhatikan kalimat yang pertama, di situ dengan jelas Alkitab bilang, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Garis bawahi ini, sudah bukan Tuhan yang jaga, kita yang menjaga. Amin. Menjaga dirinya kita pada proyeksi ini di ayat 25. 1, saudara dan saya jangan tolak Tuhan. 2, saudara dan saya jangan berpaling dari Tuhan. Persoalan dari kebanyakan orang terjebak kepada rasionalisasi ini kan, bahwa kalau memang Tuhan pelindung dan Tuhan adalah penjaga, berarti tentang persoalan menjaga saya supaya jangan saya jatuh, itu Tuhan punya urusan. Padahal dari ayat 25 di Ibrani pasal 12, dengan tegas penulis bilang bahwa tentang persoalan tidak menolak Tuhan dan tidak berpaling dari Tuhan, kita yang harus jaga dirinya kita. Amin. Nah begini, kenapa kita perlu menjaga supaya saudara dan saya jangan menolak Tuhan atau bahkan jangan berpaling dari Tuhan? Sebab Alkitab bilang, alasannya sederhana, saudara lihat ya. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, nah apalagi kita. Saya mendorong saudara untuk pulang nanti baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 24. Saudara akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan kata mereka di situ adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang Tuhan merdekakan tuh dari tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah di tengah realita perjalanan mereka dan proses mereka di padang gurun, ini yang terjadi. Mereka menolak Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan realita Tuhan di ayat 29. Allah sebagai api yang menghanguskan. Nah Alkitab bilang begini, mereka aja tuh, yang Alkitab bilang ini, menulis, bangsa pilihan Tuhan. Waktu mereka menolak Tuhan dan berpaling dari Tuhan, mereka tidak luput dari realita Allah yang menghanguskan. Lalu penulis bilang ini, apalagi kita. Berarti ayat 25 adalah sebuah tanggung jawab besar yang saudara dan saya perlu menggarisbawahinya berkaitan dengan hidupnya kita. Yang pertama, putuskan jangan menolak Tuhan. Yang kedua, putuskan untuk bagaimana tadi? Jangan berpaling dari Tuhan. Nah mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata menolak. Kata menolak kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata paraiteomai. Menolak atau paraiteomai, arti yang pertama adalah begini Bapak Ibu, jelas menolak. Pengertian yang kedua adalah begini, berupaya mencari alasan untuk menghindar dari kebenaran.
Jadi begini, kebenaran nyampe tuh. Kebenaran diberitakan kepada kita, tapi rupa-rupanya waktu Alkitab bilang, kamu harus jaga kamu punya diri, supaya kamu jangan menolak Tuhan, Alkitab lagi bilang, kalau kebenaran datang dalam saudara dan saya punya kehidupan, maka saudara dan saya tuh perlu jaga dirinya kita begitu rupa, supaya jangan kita ini ada pada posisi ini, menghindar aja, cari alasan untuk menghindar dari kebenaran yang datang dalam kehidupan kita. Begini Bapak Ibu, banyak orang melakukan tindakan rasionalisasi hari-hari terakhir ini. Salah satu contohnya, ada dosa putih, ada dosa hitam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, karena masih darah dan daging, kaki masih injak bumi, sesekali bikin dosa bolehlah. Nah, ini yang Alkitab bilang, jangan cari alasan. Untuk menghindar dari Tuhan punya firman, Tuhan punya kebenaran, Tuhan punya didikan, Tuhan punya nasihat, semua hal yang berkaitan dengan firman Tuhan dan kebenarannya yang datang dalam saudara yang saya punya kehidupan, Alkitab bilang ini, jangan cari alasan untuk menghindar dari situ. Pada waktu saudara dan saya melakukan tindakan ini, Alkitab bilang, saudara saya sedang menolak Tuhan. Dan kalau ini terus-menerus kita kerjakan, ingat baik-baik, kalau orang-orang zaman lampau aja, yang sudah menerima kasih karunia hebat dari Tuhan, tidak luput dari realita Allah sebagai api yang menghanguskan, apalagi kita. Sudah? Oke. Apakah menolak? Menolak arti yang berikutnya, menolak. Dua, apa tadi? Mencari alasan untuk menghindar. Tapi yang ketiga, menolak sama dengan begini, mengesampingkan. Bapak Ibu Saudara dan saya hanya ada pada posisi mengesampingkan sesuatu, ketika sesuatu itu tidak lagi menjadi inti bagi kita kan? Iya enggak sih? Kalau sesuatu adalah inti bagi kita akan menjadikannya sebagai sebuah prioritas utama. Tapi kalau sesuatu sudah lagi bukan menjadi sesuatu yang inti bagi kita geser kan. Buat kita udah nggak penting, kita kesampingkan. Nah rupa-rupanya itu yang kita maksudkan. Bahwa Tuhan firman-Nya dan kebenarannya harus tetap saudara pastikan menjadi inti dan prioritas dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau itu sudah bukan lagi inti bagi saudara dan saya, kita akan melakukan tindakan mengesampingkan. Tindakan mengesampingkan firman Allah yang datang dalam saudara dan saya punya kehidupan, Alkitab mencatatnya sebagai sebuah bentuk penolakan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Nah itu bahaya. Amin. Coba berikutnya, sekarang berpaling. Kata berpaling, apostrefo, bahasa Yunani bilang, Alkitab bilang, jangan berpaling. You have to protect yourself. Jaga diri begitu rupa, jangan berpaling. Ini berkaitan dengan kita punya keputusan. Garis bawahi. Sudah bukan tentang Tuhan punya keputusan, sudah bukan tentang orang lain punya keputusan, ini sudah berkaitan erat dengan kita punya keputusan. Jangan berpaling. Artinya jangan berpaling, berpaling tuh artinya adalah begini, berpaling akibat memang kita memilih nggak setia aja. Nah tadi pagi di kebaktian yang pertama saya berbagi kepada teman-teman tadi pagi tentang menjadi setia di hadapan Tuhan. Nah rupa-rupanya waktu Alkitab bilang jangan sampai berpaling dari Tuhan, berarti Alkitab bilang ini, jangan sampai kamu ditemukan tidak setia sama Tuhan. Nah itu pun keputusannya kita. Kita pun harus berpikir ulang, sampai dengan hari ini kita teruji setia kepada Tuhan enggak? Tadi pagi saya bilang kalau saudara bisa lihat di Ulangan 32 nanti pulang, saudara bisa menemukan bahwa untuk orang-orang yang tidak setia, Tuhan berpaling muka dari kita. Nah itu masalah. Secara Alkitab bilang ini, kita yang harus memutuskan hari ini untuk jangan berpaling dari Tuhan atau jangan berpaling dari kesetiaan kepada Tuhan. Nah kata berpaling pengertian berikutnya adalah ini, membelot. Berarti kan Alkitab bilang ini, semula ikut Tuhan. Berikutnya yang terjadi adalah membelot aja, membelot, putar balik aja. Lama, kehidupan lama kita ikut kejahatan, kedagingan, otorisasi setan atas kehidupan kita. Rupa-rupanya Alkitab bilang, semua orang punya potensi membelot. Kembali kepada kedagingan, dikuasai, didominasi oleh kedagingan, didominasi oleh semua hal yang berkaitan dengan keduniaan. Nah Alkitab bilang begini, you have to protect yourself. Supaya pada akhirnya saudara saya tidak ditemukan membelot dalam hidup. Cukup jelas ini Bapak Ibu? Kenapa dua hal inti ini, saudara dan saya harus mahir di area itu.
Sebab coba lihat ayat 26. Sudah? Alkitab bilang, waktu itu suaranya menggoncang bumi. Sudah? Tetapi sekarang, present time, waktu penulis menulis tulisan ini, itu present time-nya dia. Nah, hari ini kita baca ini tulisan, ini berkaitan dengan present time-nya kita. Kata sekarang, sudah? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudara harus garis bawahi. Tuhan punya tangan gak goncang bumi. Tuhan punya kaki tidak tendang-tendang bumi supaya bumi goncang. Alkitab menitik beratkan realita begini, betapa hebatnya dan powerfulnya Tuhan punya suara, sehingga dia tinggal bersuara aja bumi goncang. Saudara perlu melihat, penulis kitab Ibrani berupaya untuk mengangkat realita betapa hebatnya Tuhan yang saudara dan saya sedang sembah. Sampai pada waktu dia bicara aja, keluarkan dia punya suara aja, bumi goncang. Sudah? Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang, garis bawahi, ia memberikan janji. Bilang dulu dengan saya, janji. Oke, sudah? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu, it's a promise. Tahu kan realita tentang Tuhan dalam apa tuh? Bilangan 23 ayat 19 kalau saya tidak salah. Alkitab bilang Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau bahkan dia berbicara dan tidak menepatinya. Berarti Alkitab bilang, Tuhan itu sekali dia berjanji, tunggu waktu saja, pasti jadi. Sudah? Menariknya Alkitab bilang di ayat 26, janji Tuhan adalah, dia akan lakukan goncangan. Persoalan dari kebanyakan orang Kristen hari ini Bapak Ibu, hanya mengkaitkan janji dengan doa dijawab. Mengkaitkan janji dengan Tuhan menolong. Mengkaitkan janji dengan mujizat saja. It is true, Tuhan melakukannya. Tapi saudara dan saya perlu juga mencermati Ibrani 12 ayat 26. Bahwa ternyata salah satu bentuk dari Tuhan punya janji yang somehow akan tetap terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah ini, goncangan. Berarti, you like it or not, saudara dan saya menyukainya, goncangan tetap akan terjadi. Nah, kebenaran ini kan seharusnya setelah kita paham, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih siap kan menghadapi apa aja. Sebab kita udah tahu, kalau Tuhan berjanji dia akan tolong kita, somehow kita telah mengalami Tuhan punya pertolongan. Karena dia menggenapi janji. Kalau dia berjanji menyembuhkan kita, somehow kita telah mengalami Tuhan punya janji, dia sembuhkan kita. Kalau kita mengalami janji dari Tuhan bahwa dia akan buka pintu buat kita, pintu akan terbuka. Tapi saudara dan saya juga harus mempersiapkan cara kita berpikir, bahwa salah satu dari janji Tuhan untuk hidupnya kita, yang somehow saudara dan saya akan menghadapinya adalah goncangan. Goncangan di mana? Goncangan di bumi. Bumi saja? Enggak. Langit juga. Nah kalau udah tahu begini, berarti kan harusnya kita udah siap. Bagaimana cara kita bersiap? Saudara dan saya harus menjaga diri kita supaya whatever takes, apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan. 1, 2, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Mengapa? Segala sesuatu akan digoncang. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah yang dimaksud dengan Tuhan menggoncang? Bahasa Yunani bilang salos. Salos itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Roboh, sudah, hancur, goyah. Bumi akan mengalami realita. Saudara dan saya yang berpijak di atas bumi akan mengalami realita bahwa ada sesuatu dalam kehidupan kita, pada sisi tertentu, pada bagian tertentu, pada kehidupan kita akan mengalami realita goyah, roboh, hancur. It's a promise. Nah kalau memahami ini kan berarti akhirnya kita paham bahwa kalau toh goncangan terjadi, sesuatu dalam hidupnya kita goyah, roboh, bahkan ada pada titik hancur,
Harusnya saudara dan saya udah siap supaya kita jangan tolak Tuhan pada musim itu. Kita jangan berpaling dari Tuhan pada musim itu. Sebab somehow itu akan terjadi. Enggak ada amin ya. Ini susah, tapi ini janji. Makanya hebatnya Tuhan adalah dia persiapkan kita kan. Supaya jangan kita gugur. Pertandingan imannya masih cukup jauh nih Bapak Ibu. Kalau prinsip ini saudara dan saya nggak pegang, kapan aja kita bisa gugur. Tidak ada manusia super. Yang ada adalah manusia yang akarnya solid. Kalau manusia punya akar solid, saudara dan saya punya akar solid di dalam kebenaran firman Allah, maka ini yang Alkitab bilang, mau goncangan apa aja terjadi, somehow kita udah siap. Kenapa coba? Alkitab sudah kasih wejangan untuk kita, supaya kita bersiap. Sudah? Menggoncangkan artinya yang berikutnya adalah begini. Akan ada gerakan yang dihasilkan oleh angin, badai, gelombang, datang dalam kita punya hidup, untuk goncang apa aja yang bisa digoncang. Berarti, coba. Kalau ada angin datang, badai datang, gelombang datang secara literal, atau bukan secara literal, kalau itu menggoncang saudara dan saya punya kehidupan, harusnya kita itu sudah menghadapinya dalam keadaan siap. Kenapa? Kita udah tahu, it's a promise. Bagaimana? Saudara tidak sedang memutuskan untuk mundur dari Tuhan kan, dengar ayat ini? Sudah? Oke. Apakah yang dimaksud dengan menggoncang? Nah ini menarik. Menggoncang artinya, saudara dan saya akan mengalami somehow sebuah kisah. Tergeser dari posisi aman. It's a promise. Jadi sekarang coba pertimbangkan, saudara lagi bermain pada posisi aman sisi mana? Nah, siap-siap. Kalau toh itu digoncang, saudara dan saya harus memilih untuk jangan pernah tolak Tuhan waktu itu terjadi. Jangan pernah berpaling dari Tuhan waktu itu terjadi. Apa yang terjadi? Bagian aman dalam hidupnya kita, yang kita sedang berpijak teguh di atasnya, kita tergeser dari area itu. Amin. Sudah? Apakah digoncang? Digoncang tuh artinya adalah gini. Saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan istilah gini. Pikiran kita akan keaduk-aduk. Pikiran kita akan terganggu oleh realita yang kita lihat di depan mata. Lagi ngalami nggak? Nah itu goncangan rupanya. Waktu saudara dan saya sedang baik-baik saja, kita hidup baik-baik aja, kita lagi memutuskan untuk jaga diri begitu rupa supaya jangan kita langgar kebenaran. Lalu tiba-tiba ada sebuah peristiwa, ada realita di depan mata, yang waktu terjadi dan kita lihat lalu kita mengalaminya, pikiran kita kegoncang aja, keganggu aja, sampai pada akhirnya asam lambung naik, susah tidur. Tahukah saudara bahwa itu adalah salah satu contoh dari goncangan yang sedang terjadi? Pada waktu momen itu tiba, saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri, pada titik ini, jangan tolak Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Sudah? Sekarang lihat ayat 27. Kalau saudara tanya, kenapa goncangan harus terjadi? Yang tadi saya bilang tuh, saleo harus terjadi, goncangan harus terjadi. Ini kesimpulannya di ayat 27. Karena harus terjadi yang disebut dengan perubahan. Kalau goncangan tidak terjadi, perubahan nggak terjadi. Perubahan di area mana? Goncangan harus terjadi, supaya apapun yang bisa digoncang dalam hidupnya kita, bergeser. Sampai pada akhirnya, saudara dan saya menemukan bahwa yang tinggal di dalam kita, cuman tersisa yang nggak bisa digoncang. Cukup jelas? Nah itu perubahannya. Sebab begini, kalau saudara dan saya masih menjadi orang-orang yang bisa digoncang, maka kualitas kita nggak terlalu teruji. Ya, kalau sampai udah ditemukan nggak tergoncang lagi, maka
kita sudah ada pada posisi teruji pada realita apa? Realita akar. Perubahan ini Tuhan harus kerjakan. Sebab kehidupan tambah lama Bapak Ibu akan menjadi semakin sukar. Tantangan yang saudara dan saya akan hadapi di depan matanya kita sesuai dengan bergulirnya waktu sampai ke depan akan menjadi semakin sukar. Orang-orang yang akarnya tidak solid akan gugur dalam pertandingan iman. Makanya Tuhan memutuskan untuk begini. Perubahan demi perubahan harus dikerjakan oleh saudara dan saya punya kehidupan. Perubahan model apa? Perubahan dari realita kita yang terbiasa tergoncang harus mengalami perubahan sampai pada akhirnya. Kalau toh goncangan terjadi, kita harus ditemukan sebagai pribadi yang nggak bisa digoncang lagi. Halo? Ini kan penting. Makanya goncangan ada itu baik. Kenapa? Supaya kita bisa tahu sedalam apa kita ngakar. Sejauh mana fondasi dalam hidupnya kita terbangun. Supaya pada akhirnya perubahan dalam hidupnya kita itu termanifestasi dengan sangat nyata. Tapi kalau ternyata sedikit goncangan aja membuat saudara dan saya bergoncang dengan hebat, lalu gugur di dalam pertandingan iman karena akibat goncangan kita tolak Tuhan, akibat goncangan kita berpaling dari Tuhan, maka jelas saudara dan saya nggak pilih tanding. Kita nggak teruji dalam kualitas. Saudara tahu Jepang kan banyak goncangan, right? Banyak gempa bumi terjadi di Jepang kan? Makanya gedung-gedung tinggi di Jepang ketika itu didirikan tidak langsung diisi manusia, akan selalu dicoba dengan cara mainkan goncangan. Ya, untuk cari tahu saja, akar kuat ke tidak, fondasi bagus ke tidak. Kalau fondasi bagus, baru orang bisa pakai itu gedung, setinggi apapun itu. Goncangan harus dibuat, supaya pada akhirnya kedetek ada masalah apa pada ini bangunan. Kalau akarnya nggak cukup solid, oke, bikin solid. Kalau tatanannya kurang bagus, maka tatanan itu akan diperbaiki supaya perubahan terjadi. Bangunan itu teruji. Supaya pada akhirnya kalau toh gempa datang lagi, siapapun yang ada di itu bangunan, aman kan? Makanya kenapa Alkitab bilang, sudah. Nggak usah terlalu shock dengan realita goncangan dalam hidup. Ini yang harus kita kasih tahu kepada cara kita berpikir. Bahwa goncangan itu baik, sebab kalau goncangan terjadi dalam saya punya kehidupan, yang Tuhan sedang berupaya mainkan di dalam saya adalah, saya memang harus mengalami perubahan. Saya memang harus teruji pada faktor akaran. Supaya kalau toh goncangan demi goncangan demi goncangan demi goncangan akan terjadi lagi, saya udah aman. Kenapa coba? Akar udah kuat. Udah nggak bisa digoncang lagi dalam kehidupan. Kenapa? Karena pemahaman dalam cara berpikir kita telah bersejalan dengan apa yang firman Tuhan aja. Amin? Coba, lihat ayat berikutnya, ayat 28. Nah ini menarik. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Begini, kata menerima pada ayat 28, bahasa Yunani bilang paralambano. Paralambano atau menerima itu artinya adalah begini, kita udah menerima dan bergaul karib dengan kerajaan Allah. Berarti Alkitab bilang, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sudah? Terhadap kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara dan saya bukan sekedar terima, kita bergaul karib dengan itu kerajaan. Makanya, apapun bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dan perubahan yang akan tampak nyata di dalam kita adalah, kita akan jadi orang-orang yang gak gampang goyah. Kita akan jadi orang-orang yang tidak gampang tergoncang waktu goncangan datang. Kenapa? Kita ditemukan sebagai orang-orang yang bukan cuma menerima, tetapi bergaul karib dengan kerajaan Allah. Sudah? Kata menerima, paralambano, pengertian berikutnya ini menarik. Menerima sama dengan
menerima sesuatu yang telah ditransmisikan ke dalam pikirannya kita. Ulang ya? Kita telah menerima kerajaan Allah. Artinya, kita telah menerima sesuatu yang telah ditransmisikan masuk ke dalam cara kita berpikir. Coba, sudah? Sampai di situ dulu? Sekarang mari lihat, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah, Yunani bilang, Basileia. Apakah Basileia? Basileia adalah pemerintahan Tuhan secara mutlak, berdaulat atas hidupnya kita. Berarti, apakah kerajaan Allah? Sebuah keadaan di mana kita rela sekali dipimpin oleh Tuhan pada semua aspek dalam hidupnya kita. Dan Alkitab bilang, kamu sudah menerima kerajaan Allah. Berarti artinya, kamu telah bergaul karib dengan realita bahwa Tuhan itu perintah kamu dalam hidup. Tuhan itu berdaulat dalam kamu punya hidup, dan kamu sudah bergaul karib dengan realita itu. Sudah? Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan? Artinya adalah begini, kerajaan Allah, Basileia sama dengan aturan dalam kerajaan Allah. Aturan yang Tuhan punya. Dan kalau Alkitab bilang, kamu telah menerima kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan, berarti Alkitab udah bilang ini, kamu udah bergaul karib kok dengan aturan yang Tuhan punya. Aturan yang Tuhan punya, itu telah ditransmisikan masuk ke dalam kamu punya cara berpikir. Sehingga kamu menjadi orang-orang yang terbiasa hidup pakai Tuhan punya aturan main. Halo? Memberikan respon terhadap goncangan pakai Tuhan punya aturan main. Pada waktu saudara dan saya memberi diri, begini, diperintah sama Tuhan, meyakini total bahwa somehow Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Lalu, saudara dan saya ditemukan terbiasa tiap hari hidup pakai aturan main yang Tuhan ajar kita untuk melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena seluruh kebenaran firman Allah atau bahkan aturan main dalam kerajaan Allah telah Tuhan transmisikan masuk dalam kita punya cara berpikir. Itu yang membuat waktu goncangan tiba, saudara dan saya nggak gampang goyah. Kenapa coba? Orang pikiran kita sudah didominasi dengan kebenaran begini. Tuhan berdaulat atas saya punya hidup. Selama saya hidup pakai Tuhan punya aturan main, everything's gonna be fine. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Sebab kan ini rancangan Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang untuk saudara dan saya. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Tidak ada dalam rancangan Tuhan isinya adalah kecelakaan bagi kita. Lah itu kan aturan main dalam kerajaan Allah. Kalau kebenaran ini atau aturan ini telah berhasil ditransmisikan masuk dalam cara saudara dan saya berpikir. Begini Pak, Ibu. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang digoncang oleh apapun, you name it. Amin. Sekarang begini, apakah kerajaan Allah atau Basileia? Menariknya adalah begini, fondasi dari kekuasaan Tuhan yang berdaulat di dalam kita. Berarti kerajaan Allah berkaitan dengan bagaimana Tuhan berdaulat, memerintah, mendominasi hidupnya kita. Kerajaan Allah identik dengan Tuhan punya aturan melalui firman-Nya dalam hidupnya kita. Tetapi kerajaan Allah juga berkaitan dengan fondasi yang Tuhan tanam di dalam kita melalui cara berpikir. Makanya kan secara universal kita tahu ini Bapak Ibu. What you think is what you act. Apa yang paling banyak saudara dan saya pikirkan, apa yang paling banyak saudara dan saya renungkan, itu kan yang paling banyak kita wujudkan dalam tindakan tiap-tiap hari kan. Nah tadi Alkitab sudah bilang, kerajaan Allah itu kamu udah terima. Berarti Alkitab bilang, aturan main dalam kerajaan Allah, kamu sudah terbiasa bergaul karib dengan itu. Apalagi, Tuhan berdaulat dan perintah kamu punya hidup. Bukankah kamu sudah terbiasa bergaul karib dengan itu? Tuhan telah menanamkan fondasi berpikir benar di dalam kamu punya cara berpikir. Bukankah kamu sudah terbiasa bergaul karib dengan itu? Nah, semua orang yang bergaul karib dengan kerajaan yang tidak tergoncang, harga mati Pak Ibu. Tidak mungkin goncang waktu goncangan datang. Amin.
Bagaimana? Makanya coba, kalau orang menyadari realita ini, Bapak Ibu, realita apa? Goncangan itu janji. Jadi saya harus bersiap bahwa kalau toh goncangan tiba, saya tidak akan menolak Tuhan, saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Saya adalah orang yang telah bergaul karib dengan Tuhan, realita Tuhan berdaulat atas saya punya hidup. Saya adalah orang yang telah bergaul karib dengan aturan main dalam kerajaan Allah. Saya adalah orang yang telah bergaul karib dengan fondasi kebenaran yang Tuhan tanam loh. Cara-cara berpikir ini kan yang harus berkembang solid dalam kita punya cara berpikir kan. Supaya pada akhirnya perubahan terjadi di dalam kita. Perubahannya adalah kalau dulu goncangan datang kita bisa digoncang. Perubahan yang terjadi adalah sekarang kalau goncangan datang kita udah gak kegoncang. Itu perubahan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita melalui faktor goncangan. Berarti sekarang kita paham. Kalau toh goncangan terjadi, jangan marah Tuhan dong. Karena tidak ada maksud jahat di situ. Jangan salah mengerti Tuhan. Waktu goncangan datang dalam saudara dan saya punya kehidupan secara khusus dalam kita punya cara berpikir. Jangan salah mengerti Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Maksud baik Tuhan adalah saudara dan saya harus berubah. Dari orang yang gampang digoncang menjadi orang yang tidak gampang digoncang lagi oleh whatever. Saya dalam kurun waktu, beberapa waktu terakhir, saya lagi mendampingi ada satu orang. Dia dokter, masih sangat muda, pintar sekali, usia 29 tahun. Dia berapa waktu yang lalu dia telepon saya, lalu dia cerita realita yang dia lagi hadapi. Yang menurut saya, ini salah satu dari bentuk goncangan dalam dia punya hidup. Ini yang dia sedang hadapi, Bapak Ibu. Dia menderita penyakit ginjal, tapi udah masuk dalam kategori langka. Ada namanya, saya lupa. Nama penyakitnya ada. Langka, penyakit ginjal langka. Perbandingannya 1:1 juta orang. Gitu. Nah, karena saya punya orang yang punya hubungan baik dengan Kementerian Kesehatan di Singapura, Malaysia dan juga India. Jadi akhirnya saya minta dia punya semua hasil lab, hasil praktek dokter itu, penyelidikan dokter itu, saya minta semua. Lalu saya kirim ke teman saya dan itu dirujuk kepada dokter-dokter ahli ginjal spesialis di Malaysia, Singapura dan juga India. Nah beberapa waktu kemarin saya dampingi dia juga dalam Zoom meeting yang isinya dokter-dokter ahli yang sudah membaca, dia punya resume kesehatan. Ya diskusi karena dia dokter juga, jadi diskusinya kayak enak banget gitu, dokter bicara sama dokter jadi gampang banget dia paham. Dan saya tampak kurang-kurang jelas hadir di tempat itu. Karena bahasanya kan dokter semua tuh, jadi akhirnya saya bilang English please gitu, maksudnya tolong jelaskan dalam bahasa yang saya bisa mengerti, karena semuanya ngomong bahasa-bahasa yang bikin saya galau kan, sementara saya lagi dulu nih, sebenarnya mereka lagi bicara apa. Kalau bahasa Inggris sih saya paham, tapi kalau bahasa kedokteran sudah, menyerah sudah. Nah akhirnya inti dari pertemuan itu adalah begini. Dokter ahli dari India bilang begini, kesimpulannya adalah, penyakit kamu nggak ada obatnya. Dia bilang, kalau toh kita lakukan transplantasi ginjal, bisa. Tapi nanti ginjal yang sudah ditransplantasi itu akan digerogoti juga. Pertanyaannya, kamu mau lakukan transplantasi ginjal berapa kali? Dan memang nggak ada obatnya. Nah yang waktu mereka ngomong itu saya ngerti. Karena nggak pakai bahasa dokter, pakai bahasa Inggris, saya ngerti. Jadi waktu saya dengarin, ya udah, pertemuan selesai. Setelah pertemuan selesai, saya angkat telepon, saya telepon dia. Saya tanya sama dia, how is it? Bagaimana? Saya bilang. Nah yang hebat dia bilang begini.
Sebenarnya Bu, sebelum kita lakukan pertemuan, saya sudah membaca banyak jurnal. Saya sudah bolak-balik semua jurnal yang ada. Dan saya sudah ada pada kesimpulan itu, actually dia bilang. Tapi kan penting juga dengar pandangan dari kolega yang lain. Gitu. Lalu dia bilang begini, saya sudah siap Ibu. Sekarang, dengan waktu sisa yang Tuhan masih percayakan buat saya mau mengabdi sama Tuhan, dan saya mau hidup terhormat di hadapan Tuhan. Buat saya, ini gila. Saya ngerti maksudnya? Dia udah tahu kan, bahwa realitanya nggak ada obat. Jadi ya udah. You have to deal with this. Berurusan aja dengan realita ini, sementara kamu, dia memutuskan tuh gini, ya udah, ngabdi sama Tuhan aja, dan hidup terhormat aja. Mempertahankan hidup benar, sampai akhir. Dia masih tetap praktek, Bapak Ibu, sampai kemarin kita masih WhatsAppan, dia masih tetap praktek, karena orang pintar, pasiennya banyak banget di kotanya, sampai tengah malam, jam 12 malam tuh belum selesai praktek. Saya tanya kondisi bagaimana? Dia bilang, barusan ini yang tadi malam, dia bilang aman Bu, aman, saya bisa. Jadi, tahukah saudara ini, kenapa saya cerita ini? Ini salah satu bentuk dari realita gak tergoncangkan. Apa yang dia alami kan goncangan. Bukan cuma goncangan pada fisik, goncangan dia punya otak juga somehow. Karena realitanya berbenturan dengan realita itu, nggak ada obat. Kecuali Tuhan turun tangan. Makanya saya bilang sama dia, oke, mari kita sepakat. Satu, kita berdoa, minta Tuhan selesaikan persoalan genetika yang ada. Supaya selesai kasus ini. Atau, ya sudah, kalau memang sudah waktunya Tuhan bagi kamu untuk tiba, kiranya Tuhan panggil kamu pulang dalam posisi nggak terlalu menderita. Itu aja. Dan dia bilang, oke Bu, sepakat, coba. Saudara pikir itu apa? Ini yang Alkitab maksudkan. Waktu orang mengalami perubahan akibat goncangan, tapi perubahannya adalah kita ditemukan telah bergaul karib dengan kerajaan Allah. Kerajaan yang gak bisa digoncang. Sehingga waktu goncangan tiba, kitanya udah gak goncang. Kitanya jadi orang yang hadapi semua dalam posisi tenang. Respon udah benar. Nah, makanya Alkitab bilang ini dalam ayat 28. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Sudah? Waktu menerima keadaan yang tidak tergoncang, penulis bilang begini, ya udah. Kalau sampai goncangan udah gak bisa lagi goncang kamu punya hidup. Karena isi berpikir kamu telah dipenuhi dengan transmisi kebenaran. Apa itu? Kebenaran telah ditransmisikan masuk ke dalam kamu punya cara berpikir. Karena kamu sudah ada pada posisi fondasi udah kuat, solid bertahan, meyakini Tuhan aturan main, dia punya kedaulatan, dia punya pemerintahan, dalam kamu punya kehidupan, ya udah. Apa yang kemudian harus kamu kerjakan pada waktu kamu mengalami goncangan adalah mari menaikkan ucapan syukur. Sementara goncangan terjadi, yang lain tergoncang, kita enggak. Karena kita hebat? Bukan. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncang di dalam kita. Makanya kita enggak akan tergoncang. Amin. Karena alasan kita nggak tergoncang, makanya kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Masalah dari kebanyakan orang adalah begini Bapak Ibu. Ketika goncangan datang dalam mereka punya kehidupan, yang terjadi adalah mengeluh. Keluh kesah. Questioning God. Mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya susah? Kenapa masalah datang? Kenapa pintu tertutup? Orang lebih cenderung mempertanyakan Tuhan dan mengisi hari-hari dalam keluh kesah. Sedangkan Alkitab mengajarkan buat kita begini, kamu harus sadar bahwa goncangan is a promise. You like it or not, menyukainya atau tidak, kamu akan menghadapinya. Sekarang pertaruhannya adalah, kamu berani declare dalam kamu punya kehidupan bahwa somehow kerajaan Allah kamu udah terima kok. Kamu udah bergaul karib dengan kerajaan Allah, berarti kamu udah tahu solusinya. Bahwa goncangan apapun boleh datang dalam kamu punya kehidupan, kamu tidak akan tergoncang.
Kamu akan ditemukan sebagai orang yang tidak akan pernah mungkin menolak Tuhan, apalagi berpaling dari Tuhan. Makanya penulis bilang, ya udah. Kalau kamu udah paham kasus itu, realita itu, ya udah. Kalau goncangan datang, mari bagaimana? Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan gara-gara Tuhan pintunya ketutup semua. Itu sulit orang kerjakan. Tapi alasan kita mengucap syukur ketika semua pintu tertutup adalah begini. Tuhan, saya mengucap syukur. Karena waktu semua pintu tertutup, saya tetap ditemukan mempercayai Tuhan. Saya tetap ditemukan tidak menolak Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan. Saya bersyukur karena kebenaran yang Tuhan telah menjadikannya sebagai fondasi dalam saya punya cara berpikir, gak bikin saya gugur dalam pertandingan iman. Alasan itu yang bikin saudara dan saya terbiasa bersyukur saat pintu tertutup somehow. Amin. Sudah. Marilah kita mengucap syukur dan coba lihat. Ini menarik nih. Satu, kalau orang punya dasar udah gak bisa digoncang, karena mereka sudah ada pada realita telah menerima kerajaan Allah, maka waktu goncangan tiba, mereka identik dengan kelakuan ini Bapak Ibu. Satu, mengucap syukur kepada Allah. Dua, beribadah kepada Allah dalam hormat dan takut. Justru orang-orang yang kerajaan Allah udah solid di dalam mereka punya hidup, udah solid dalam mereka punya cara berpikir, Bapak Ibu, waktu goncangan terjadi, mereka tidak kurang ajar sama Tuhan. Sebab ini yang Alkitab bilang, mereka akan didapati sebagai orang yang mahir beribadah kepada Tuhan dalam hormat dan takut. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan dalam hormat dan takut? Bayangkan, kalau bukan Tuhan dan firman-Nya yang ngakar kuat dalam kita punya cara berpikir, maka kita udah gugur dari kemarin-kemarin kan? Kita udah gugur aja dalam pertandingan iman. Kita udah menyerah aja pada orang bilang takdir. Kita udah menjadi orang yang suka-suka main telunjuk-tunjuk Tuhan sambil berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan tidak punya kasih terhadap saya. Kita puji Tuhannya gak begitu kan Pak, Ibu? Goncangan datang dalam kita punya hidup. Tapi somehow kita tahu, goncangan ini gak bisa gugurkan saya punya iman kepada Tuhan. Makanya, karena realita kerajaan Allah yang gak bisa bergoncang ada di dalam kita, kita harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang semakin respect dan apa tadi? Takut kepada Tuhan. Takutnya kita dan respectnya kita kepada Tuhan sederhana. Kalau kerajaan Allah gak ada di dalam saya udah mati dari dulu. Nah, itu yang harus kita bangun. Sekarang Alkitab bilang, baiklah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dalam hormat dan takut. Bapak Ibu, apakah beribadah? Garis bawahi. Beribadah, saudara dan saya nggak bisa membatasinya dengan definisi hari ini. Bahwa beribadah sama dengan datang ke gereja di hari Minggu, mendedikasikan 2 jam aja, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis sedikit, lompat-lompat sedikit, tertawa sedikit, dengar firman, kasih persembahan, pulang, lalu kita bilang, kita udah beribadah kepada Tuhan. Gak bisa dibatasi di area itu aja. Sebab begini, beribadah itu jauh lebih dalam pengertiannya. Ada keseimbangan dalam makna ibadah, di samping cuman begini, kita datang bersama-sama hari ini. Bukan cuman ini aja tuh, yang disebut dengan beribadah. Kata beribadah yang tertulis pada ayat-ayat yang kita baca, Yunani bilang latreo. Latreo itu artinya adalah begini, melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam ketaatan. Jadi tahukah saudara bahwa beribadah bukan sekedar pertemuan hari ini? Beribadah itu Alkitab bilang adalah sebuah realita atau sebuah momen di mana saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan melayani Dia dalam seluruh kemerdekaan. Artinya begini, goncangan ada, saya akan tetap melayani Tuhan. Goncangan tidak ada, saya pun akan tetap melayani Tuhan. Goncangan ada, saya akan tetap melayani Tuhan dan mengasihi Dia. Goncangan tidak ada, saya akan tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Makanya coba saudara lihat, Paulus tuh nulis loh. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah?
Kelaparan kah? Ketelanjangan kah? Penindasan kah? Apa yang bisa memisahkan kita dari realita kasih Kristus dan mengasihi Kristus? Apa coba? Makanya coba saudara lihat. Saudara baca aja, Paulus kurang teraniaya apa dalam hidup? Paulus kurang ngalami goncangan apa? Yesus kurang ngalami goncangan apa? Yusuf kurang ngalami goncangan apa? You name it, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka kurang ngalami goncangan apa dalam kehidupan? Tapi lihat, karena mereka telah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Pengabdian mereka kepada Allah dilakukan dalam posisi merdeka. Mereka melayani Allah sudah gak lagi dipengaruhi oleh realitas. Semuanya baik-baik saja, makanya saya melayani. Waktu semua tidak baik-baik aja, mereka tetap ditemukan melayani. Berikutnya, menyembah Tuhan dalam ketaatan. Ibadah sama dengan menyembah Tuhan dalam ketaatan. Tahukah saudara bahwa level tertinggi dari penyembahan adalah ketaatan? Semua orang bisa nyanyi, Bapak Ibu. Semua orang bisa nyanyi lagu cepat, lagu lamban. Semua orang bisa nangis sambil angkat tangan sementara nyanyi lagu. Tapi enggak semua orang bisa ditemukan taat dalam hidup tiap-tiap hari. Dan rupa-rupanya Alkitab mengajarkan selama saudara dan saya memiliki yang disebut dengan kerajaan yang tidak tergoncang. Alkitab bilang ini buat kita. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang terdeteksi, terbiasa ditemukan sebagai pribadi yang menyembah Tuhan dalam ketaatan. Berarti konsepnya, semua orang yang adalah pribadi yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncang, mereka berubah. Hadapi apa aja, kita akan menghadapinya dengan kepala tegak. Yang kita tahu adalah begini, kebenaran Tuhan yang mengakar di dalam kita nggak bisa dirampas. Kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya kita nggak bisa dirampas. Belas kasihan Tuhan, apalagi pemerintahan Tuhan, apalagi aturan main yang Tuhan ajarkan kepada kita, apalagi prinsip, nilai, budaya, kebenaran dalam kerajaan Allah yang sudah menjadi fondasi dalam hidup kita, nggak bisa dirampas oleh goncangan. Itulah sebabnya kenapa penulis bilang ini, ya udah, marilah kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dalam hormat dan takut. Mari kita layani Tuhan karena kita hormat dan takut kepada Tuhan. Mari kita putuskan untuk hidup taat kepada Tuhan karena kita hidup menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Bayangkan, yang lain kita semua alami goncangan, yang lain gugur, kita enggak. Alasan itu yang seharusnya membuat saudara dan saya gampang bersyukur kepada Tuhan, gampang beribadah kepada Tuhan dalam takut dan hormat. Amin. Saya selesai. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Jadi bagaimana teman-teman? Kalau toh goncangan tiba, harusnya kita udah siap. Amin. Dan pada posisi siap, kita tahu kita akan berubah. Nah, karena perubahan itulah, perubahan di mana kita akan didapati sebagai yang tidak tergoncang. Karena alasan itulah, saudara dan saya harus terlatih bersyukur kepada Tuhan, lalu beranilah beribadah kepada Tuhan dalam hormat yang takut. Apakah ibadah tadi? Melayani Tuhan dalam seluruh kemerdekaan. Kita nggak melayani Tuhan karena alasan diberkati aja. Kita melayani Tuhan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu yang kedua apa tadi? Menyembah Tuhan dalam ketaatan. Semakin saudara dan saya punya kerajaan yang tidak tergoncang, harusnya keidentikan dalam hidupnya kita adalah kita terkenal sebagai pelayan-pelayan Kristus dan orang-orang yang terlatih hidup dalam ketaatan. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa ini adalah tanggung jawab kami bersama. Bahwa kami harus jaga diri kami begitu rupa, supaya apapun yang terjadi dalam hidupnya kami tidak ditemukan sebagai orang yang menolak Tuhan atau bahkan orang yang berpaling dari Tuhan. Kami berdoa biarlah kami terdetek sebagai pribadi-pribadi yang membuka diri seluas mungkin untuk
bergaul karib dengan Tuhan dan firman. Bergaul karib dengan Tuhan punya pemerintahan yang berdaulat atas hidup kami. Bergaul karib dengan tujuan membangun fondasi solid dalam hidupnya kami. Supaya pada akhirnya waktu goncangan itu tiba, dalam bentuk apapun, pada hidupnya kami akan ditemukan sebagai orang-orang yang gak bisa digoncang. Justru sebaliknya, waktu goncangan tiba, kami semua akan ditemukan sebagai pribadi yang gampang bersyukur kepada Tuhan, lalu berani beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dalam ketaatan, melayani Tuhan dalam kemerdekaan, saat kami tahu betul bahwa Tuhanlah yang membuat kami berubah. Akar bagus, pertumbuhan sehat, buah-buah berkualitas, supaya Tuhan dipuaskan dari cara hidup kami, dan orang lain terberkati, karena ada Tuhan yang memerintah secara mutlak dalam hidup kami. Saya berdoa kiranya kami semua tanpa kecuali teruji oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang tahan banting, kokoh, kuat, berdiri, pilih tanding. Mau ditandingkan dengan apa aja, kami tetap akan berakhir dalam pertandingan sebagai orang yang menang. Berdiri dengan kepala tegak, gak bisa digoncang, karena ada kerajaan hebat dari Allah yang telah terpatri solid di dalam kami. Meteraikan seluruh kebenaran ini dalam cara kami berpikir, transmisikan berkali-kali kebenaran Allah dalam cara kami berpikir, supaya pada akhirnya kami semua kedetek, oh Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar firman aja, tetapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup kami tiap-tiap hari. Waktu kami taat kepada Tuhan, berkat-Mu menyertai kami, sampai kepada keturunan kami, keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk.